Kanjeng Nabi nitih marang puroke, Jibril Mikail ngawal ning kiwa tengene, nulinjeng Nabi minggah langit sapitu, Adam Idris Nuh ning kono padha ketemu, sadugine jeneng Nabi kedawuhan salat sedina lan sewengi kabeh kaping 50, nanging jeneng Nabi kepanggih kalih Nabi Musa, usul dateng jeng Nabi salate dipun sudaya, sallu ala Nabi Muhammad. Bareng disawer bunyinya tambah keras ya Bu. Alhamdulillah. Maaf ya, ini bahasanya rada kasar, nyawer punten, mohon izin, agak sensitif kalau bahasa nyawer. Kayak kemarin ya Kiai, ada kejadian di dalam dunia pernyaweran. Ada seorang qori'ah, kalau qori'ah berarti seorang perempuan yang lagi baca Quran Bu. Ternyata disawer dengan kurang adab yang etis. Alhamdulillah sudah dijelaskan dan dipahamkan oleh para masyayikh dan ulama. Tapi jangan salah, maaf ya, namanya tradisi memang nggak selalu sinkron dengan syariat, tapi ada tradisi yang sesuai dengan syariat. Contoh, ada tradisi namanya satu mahar, dan salah satu syarat mahar namanya mahrul misli. Salah satu syarat mahar adalah mahrul misli, yaitu satu mahar. Seorang calon pengantin laki-laki kalau mau meminang seorang perempuan kudu cari informasi di kampungnya calon perempuan mempelai itu umumnya mahar harganya berapa. Kalau disebabi maharnya berapa Bu? Yang rata-rata kan bos-bos sawit dan bos-bos iler walet. Iler bekenang gue usaha enak banget ya Bu. Iler walet tok pokoknya. Berapa kalau mahar rata-rata di sini? 50 juta. Masya Allah, berat banget ya jadi nganten kakung di sini. Pantesan saya belum payu rabi aku. Orang di sini aja mahar rata-rata 50 juta. Betul tuh Bu aja, betul. Betul Pak Kiai? Oke, nggak apa-apa. Ini buat gambaran saja ya. Salah satu syarat mahar namanya mahrul misli, sesuai dengan kampung calon pengantin perempuan. Maka namanya mahar menyesuaikan kampungnya, jangan terlalu mahal, jangan terlalu murah. Karena disebabi mahar rata-rata 50 juta, berarti ya jangan terlalu murah, jangan terlalu mahal ketika memang takarannya 50 juta. Soalnya kalau terlalu murah atau terlalu mahal nanti jatuhnya kepada hukum namanya makruh tanzih. Apa itu makruh tanzih? Makruh yang mendekati ke haram. Terlalu mahal bisa jadi makruh tanzih, terlalu murah pun bisa jadi makruh tanzih. Kemarin di Jawa Timur ada kejadian seorang calon pengantin perempuan menerima mahar sebuah linggis. Begini. Syaratnya mahar salah satunya memang mahrul misli sesuai dengan daerah kampungnya. Tapi kalau seorang laki-laki hanya mampu ibaratnya cincin yang terbuat dari besi saja, tidak apa-apa kalau memang mampunya. Tapi umpamanya kau tidak mampu, walaupun tidak memenuhi syarat mahrul misli, tetap sah nikahnya. Cuma ya itu tadi makruh tanzih. Wong 50 juta umumnya, ternyata ngelamarnya pakai linggis. Kenapa dijatuhi makruh tanzih mendekati haram? Karena mesti satu ketika akan jadi
bahan ghibah di masyarakat. Contoh kalau terlalu murah dapat linggis, pasti orang pada ngomong, iya Allah ya, berarti ngesuk malam pertama di linggis ya Bu. Gitu akhirnya. Omongan masyarakat timbul. Loh, emang nikah harus pakai omongan masyarakat? Enggak usah mendengarkan omongan masyarakat. Tapi kalau terlalu murah, wong di sini sebab 50 juta kok cuman pakai linggis, satu ketika khawatirnya di dalam berumah tangga terbentur satu masalah, sing wadon ngodek-ngodek, si perempuannya bisa ngomong nyepelein wong lanang gara-gara suaminya hanya pakai maharnya linggis. Satu ketika sang istri langsung ucap ketika terbentur masalah di dalam keluarga, Pak, rasa kakek pola lah ya, kelingan sampean bojo karaku kan cuma modal kolor-kolor dok. Coba Pak, laki-laki dibegitukan sama istri, sakit hati enggak? Sakit hati enggak? Nelongso enggak? Nelongso si bapak ngejawab, modal kolor-kolor tok tapi kan anak linggis. Khawatirnya di dalam berumah tangga jadi permasalahan. Maka dalam bertradisi ada nih tradisi yang memang mengutamakan kesyariat, tapi ya memang maaf, jangan hanya sekedar berdalih kepada tradisi. Ada saweran kok sampai kurang etis, mari kita belajar bareng-bareng gara-gara saweran. Sebelum cerita ke Kanlipe, Kanlipe udah lewat lagi cerita tawon tadi. Sebelum cerita ke tawon lagi, ini ada bahasa saweran yang kemarin sempat agak viral. Dan maaf ya, saya belajar di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Saya orang Cilacap Ngapak dan kebiasaan saya kalau tausiah memang pakai bahasa Jawa. Dan hari ini saya diberikan informasi oleh panitia harus pakai banyak bahasa nasional. Sampai ketemu Kanlipe itu tadi Bu. Karena saya menyesuaikan, saya ngaji di Taiwan, orang ketang xie ni hao ma wo ini. Kudu ngerti walaupun cuma satu atau dua kalimat saja. Saya ngaji di Papua, saya tanya sama orang-orang di Papua yang orang Jawa sudah terang di sana, saya tanya, apakah ngaji di sana aman? Aman. Walaupun waktu itu saya ngaji lagi ada terjadi perang suku, OPM lagi beraksi dan lain sebagainya di Papua, sehingga saya belajar dan dikasih tahu satu kunci bahwa ada bahasa orang Jawa yang biasa disebut dan menurut kita biasa-biasa saja, tapi kalau disebut di pulau Papua, di tanah Papua, sangat menyakitkan hati orang Papua. Maka dua kata ini pun gak saya kasih tahu menjenengan, khawatirnya jadi bahan-bahan perolokan malah menyakiti hati saudara kita yang di tanah Papua. Saya ngaji di Palu, orang kita ngerti bahasa kana, kudu nganggo bahasa Indonesia. Ngaji di tanah Sunda, orang kita ngilujeng sumping, harus ngerti sedikit bahasa sana biar orang sana juga, oh Islam itu indah ya, Islam itu ngajak kepada hal yang baik, tansa guyub rukun, begitu. Maka sampai saya satu ketika dengar kata saweran di majelis taklim, sebenarnya sih nggak cocok, tapi saya pelajari bagaimana tuh saweran kok tiba-tiba muncul, datangnya dari arah Kulon, tapi nggak sebut saya daerah Kulon mana tuh. 2016 saya di Sawer, waktu itu saya juga pernah kaget ngaji di daerah Indramayu Jawa Barat tahun 2014, hampir saya gelut sama panitia. Kenapa gelut sama panitia? Salah paham, gara-gara bahasa miskomunikasi. Saya sampai sana jauh-jauh, datang dari subuh sampai sana jam 10. Panitia bilang begini, mumpuni bukan kesel capek manggang geleleng, sih disuruh geleleng. Untung di sana ada translatornya, yaitu alumni Kendal Kaliwungu Jawa Tengah, mondok di Kaliwungu, ngasih tahu sama saya, jangan emosi, mumpuni. Geleleng di Indramayu artinya tiduran, istirahat, ngaso, leyeh-leyeh, tiduran tapi nggak merem matanya, namanya geleleng. Tapi di tempat saya Cilacap, geleleng artinya iwak arep mati. Begini nih. Jadi kalau di tempat saya
Geleleng itu ikan di kolam kena matahari panas, dia berenangnya udah mereng-mereng gini. Di Cilacap nyebutnya geleleng. Ya saya salah paham dengan Indramayu, capek-capek disuruh geleleng. Hampir segelut sama panitia. Lah akhirnya saya ketemu bahasa saweran, yang disawer itu malah kori-koriah. Bahkan mubalik yang disawer di daerah Kulon. Kalau nggak percaya tanya sama Pak Kiai, Pak Sofyan Hadi. Romo Ki Sofyan Hadi pasti paham. Dan 2016 waktu itu saya lagi baca sholawat, di tengah pengajian sholawatnya begini, ya muhaimin huya salam. Waktu itu 2016 suara saya lagi bening-beningnya Bu. Ketawanya gue ngece sampean. Betul Kiai, waktu itu 2016 suara saya lagi bening banget. Sekarang juga bening, cuma aman dan kemerasak sedikit Bu. Waktu itu 2016 saya baca sholawat itu, tertiba ada seorang kiai pakai sorban naik ke panggung, ngelemparin duit 50 ribuan 2 lembar, dilempar ke panggung. Tapi kan nggak saya titor, nggak saya ambil, nggak saya pungut Pak. Orang dilempar, kalau dilempar berarti kan bukan buat saya. Kalau dicungkan lah buat saya yang dilempar. Saya biarkan tuh sampai sholawat selesai. Sholawat selesai saya lanjut ceramah. Ternyata ada ibu-ibu nyeletuk, mumpuni wih duitnya dititoran dingin anu saweran. Duh, saya ngebuatin, hah aku disawer guys. Makin ngulon. Bervariasi orang nyawer Pak. Kemarin belum lama ada sahibul hajat itu nyiapin duit 50 ribuan, ratusan ribuan, diikat tali rahasia, dibikin kalung. Pas saya lagi baca sholawat, ya Allah, saya dikalungin duit Bu. Pak Lurah nggak usah ngerogoh saku celana Pak Lurah, ya Allah. Kirain Pak Lurah Pak Kades mau ngambil duit di saku, ternyata mau garuk-garuk Pak. Saya dikalungin duit tuh pas lagi saya sholawat di tengah pengajian. Sebenarnya walaupun sedikit saya tahu hukumnya, tapi waktu itu saya ingat lagi, mau saya tegur langsung itu yang punya hajat. Khawatirnya kalau ditegur di tengah jamaah kan malah jadi malu orangnya. Akhirnya saya biarin aja, masih nunduk begini. Iya makasih. Orang 50 ribu sama ratusan ribu ya eman Pak. Tapi kemarin ada yang sopan, jadi nyawernya itu pakai amplop kecil dan dikasih surat, assalamualaikum mumpuni, saya Mbah Ruswanto, saya dari Lumbir Jawa Tengah, dari Banyumas. Ini tolong ya nanti di tengah pengajian kalau ada waktu saya tolong bacakan solawatnya Sunan Bonang. Saya gemet tuh solawat Sunan Bonang. Oh ya nyongke mutan sih, tombo ati iku 5 perkara nih, untung saya hafal. Isinya duit 100 ribu. Wah ini lebih sopan ketimbang yang lain. Akhirnya saya belajar, ternyata begini Pak, namanya saweran di daerah Kulon. Ibu Nyai menceritakan kepada saya, awal mulanya memang mengadaptasi negara Timur Tengah. Kalau ada sang kori baca suaranya indah, itu kemudian maaf yang sesama mahram, tapi bapak-bapak ya sama bapak-bapak nyawer nasi bebungah, niatnya sodakoan begitu, dalam rangka yang nyawer supaya anaknya pun ketularan keluberan ilmunya sang kori aslinya begitu. Tapi lama kelamaan dibawa ke Indonesia, kurang etisnya itu perkembangan zaman, salah paham, dikira kayak nyawer biduan. Kayak kemarin tuh Korea yang lagi baca Quran yang nyawer bapak-bapak, dan kemudian uangnya diselipkan ke jilbabnya yang lagi baca Quran, bahkan diurur-urakan di atas sang Korea yang lagi baca Quran. Akhirnya begini, di dalam kitab Sarah Kitab Safinah, bahwa baca Quran, megang mushaf Al-Quran, mendengarkan orang baca Quran itu ada adabnya. Salah satunya adalah menurut kitab Safinah, orang yang nulis ayat Quran tapi niatnya untuk bacaan itu harus dalam keadaan suci berwudu. Kalau mau nulis ayat Quran walaupun cuman bismillah tapi niatnya untuk bacaan, maka harus dalam keadaan suci berwudu, kecuali kaligrafi.
Kalau kaligrafi itu kan biasanya buat pajangan di tembok ya Bu, yang itu loh apa, figura. Kan yang nulis biasanya seniman. Syukur dalam keadaan suci berwudu, tapi kalau nulis kaligrafi tidak berwudu pun tidak apa-apa. Itu menurut kitab Safinah. Yang kedua, namanya al-kufru lalil maksiati. Orang yang berbuat maksiat belum tentu disebut kafir. Saya ulang. Al-kufru lalil maksiati. Orang yang berbuat maksiat belum tentu disebut kafir. Karena lakinal kufru, justru yang disebut kafir adalah takrul hormat. Apa itu takrul hormat? Tarkul hormat adalah orang yang hilang hormatnya. Orang yang tidak mengajeni ya. Ya nggak menghargai, kok nggak mengajeni. Nggak menghargai orang lain. Termasuk di dalam kitab Safinah dijelaskan orang nyimpen lembaran duit di mushafnya Al-Quran, ini disebut takrul hormat. Apa itu takrul hormat? Yaitu tidak mengajeni, ngecek sama ayatnya Gusti Allah tuh, nyimpen duit di dalam Al-Quran. Itu namanya orang yang tarkul hormat, hilang hormatnya. Emang ada orang nyimpen duit di dalam mushaf Al-Quran? Ada Bu. Kemarin ibu-ibu bilang begini, mumpuni di kampung sini banyak tuyul. Beneran kah? Iya, orang setiap rumah pada kehilangan duit kabeh. Hilangnya itu pas kalau maghrib ditinggal sholat jamaah ke masjid. Akhirnya kita pakai siasat nih, mumpuni duitnya kita simpen di dalam Al-Quran, tetap hilang mumpuni. Berarti tuyul nggak takut sama Al-Quran. Apa jangan-jangan tuyul lendas sireng apa ya? Akhirnya malah jadi ketahuan ada orang nyimpen duit di dalam Al-Quran. Ini disebut tarkul hormat, orang yang hilang hormatnya, bahkan disebut menghina sama ayatnya Gusti Allah. Maka tentu ada orang lagi baca Quran, mari kita dengarkan dengan hikmat. Seumpama mau nyawer niatnya sodakwa, nanti ketika udah selesai atau bisa ditaruh di mejanya lah. Kayak contoh hari ini umpamanya nih, Pak Kiai udah baca Quran, saking senengnya, biar besok anak keturunan saya yang buningkai kalau siapa kurang ngerti, supaya anak keturunan saya biar ketularan barokah ilmunya. Begini contohnya Kiai, punten izin Kiai, mohon barokah doanya Kiai. Begitu contohnya Pak, ini plus pamer namanya. Enggak, lagi ngasih contoh biar enggak terjadi seperti yang sudah-sudah. Pakai adab yang baik, ditunggu sampai selesainya, minta barokah doanya biar keluberan ilmunya. Amin Allahumma amin Allahumma. Lanjut terus.